di kisah ini, bahwa ternyata si Raja Daud yang kita kenal orang yang diberkati luar biasa, orang yang ngalami Tuhan dalam pelayanannya, orang yang dahsyat banget luar biasa. Yang kemarin saya bilang bahwa favoritnya worship leaders, yang ini dia. Worship leaders yang paling diurapi udah Daud. Penulis lagu yang paling diurapi udah Daud, ya kan? Musisi yang paling diurapi udah Daud, gitu ya. Jadi tokoh ini tuh luar biasa. Tapi tahukah saudara bahwa di tengah-tengah pengiringannya sama Tuhan, ternyata ada banyak proses yang Daud lewati bersama Tuhan. Salah satunya ini, di tengah-tengah Daud tuh pernah ngumpet di Gua Adulam. Makanya saya baca cerita ini, wow. Saya bilang orang ini luar biasa, satu tokoh yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahkan menurut saya itu ini waktu saya baca ini saudara, ini kayak membangkitkan iman saya. Wow, nggak perlu tunggu diberkati untuk jadi berkat, setuju nggak? Ya. Ada banyak orang mungkin bilang gini, tunggu saya kaya dulu baru saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Ternyata gini, Tuhan nggak tunggu itu saudara. Tapi Tuhan mau gini, sekarang kita harus jadi berkat. Bukan karena gini, kita punya banyak uang atau kita punya segalanya, kita punya fasilitas. Enggak saudara. Tapi bagaimana dengan keberadaan hidup kita bisa diberkat. Ada satu orang di sini, anak muda, masih sangat muda, usia 30 tahun, dia kena kanker stadium akhir. Tapi dia jalan dari kamar ke kamar berdoa kepada, sebelum dia jadi raja, dia sudah kalahkan yang namanya Goliat. Jadi hari ini saudara, jangan tunggu banyak duit baru jadi berkat. Bilang kiri kanannya, sekarang kamu harus jadi berkat. Amin. Wow. Haleluya. Nah, ini Daud membuktikan saudara, bagaimana dia jadi berkat. Boleh next kita mulai baca. Mari kita baca 1 Samuel pasal 22 ayat ke-13. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 2 dulu ya. Oke. Nah, saudara tahu kisah ini saudara. Kita baca sama-sama cerita ini saudara. Jadi ayat yang 1 kita baca sama-sama, dan ayat kedua ya, 22 1 2 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, 3. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, kira-kira wow, keren banget saudara. Jadi saudara ini next kita mesti urut dulu ceritanya. Nah ini, jadi gini, kenapa si Daud ini melarikan diri ke Gua Adulam? Nah ada satu cerita saudara. Ternyata ceritanya begini, waktu bangsa Israel dalam pimpinan Daud sama Saul berperang saudara. Waktu mereka kalahkan musuh, mereka pulang ke Yerusalem. Waktu mereka pulang ke Yerusalem, wah itu perempuan gelar karpet merah. Lalu mereka nyanyi saudara. Nyanyi apa? Saul mengalahkan, lalu Daud mengalahkan. Rajanya siapa? Saul. Yang raja Saul. Yang dipuji-puji siapa? Yang dipuji-puji Daud. Coba lihat. Jadi perempuan ini sambil bertepuk tangan, ada yang main rebana kali atau ada full band di situ, nggak tahu lah. Tapi tiba-tiba mereka nyanyi. Waktu mereka masuk, saudara, pasukan masuk. Kita bisa kalau kita bikin film nih, drama kolosal tuh ada banget kayaknya. Tentara banyak di belakang, Daud sama Saul di depan. Terus tiba-tiba disambutnya begini. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Waktu dengar itu, saudara. Ayat paling terakhir sudah baca. Waktu dengar itu, dia bilang apa? Sejak hari itu, maka Saul mendengki kepada Daud. Yang raja gua, yang bawa mereka perang saya, tapi yang dipuji-puji malah si Daud. Bahasa kita di sini, gila. Oh, jangan-jangan nih nanti kerajaan gue bisa pindah ke dia nih. Yang jadi raja nanti bisa dia nih. Maka dia bilang gini, maka si Saul dengki sama Daud. Nah, mulai hari itu saudara, waktu dia dengki saudara, Alkitab berkata dengan jelas, roh Allah, roh yang daripada Tuhan meninggalkan dia. Makanya saya mau bilang saudara, amarah, iri hati, kepahitan sampai ini. Waktu kita marah, waktu kita iri, level atasnya sampai gini, sampai kepahitan. Kalau udah kepahitan, udah gak suka. Makanya gini, kita mau worship kayak apapun, kita mau menyembah apapun,
kalau hati ini udah pahit, udah nggak bisa disembuhkan. Setuju nggak? Kenapa ada banyak orang dia bilang gini, aduh, gue di gereja, udah WL udah 3-4 lagu, WL itu nggak diurapi loh, WL itu nggak manjur, nggak sakti itu pendeta itu. Kenapa? Kok gue nggak berasa? Kok gue nggak ngerasain Tuhan? Kenapa? Masalahnya bukan di WL-nya, masalahnya bukan di pendetanya, masalahnya bukan di gerejanya, masalahnya di hati kita. Kalau udah kepahitan kayak gini, undang si Daud main kecapi. Daud worship. Alkitab bilang roh jahat dari yang ada di Saul keluar dia. Jadi kehadiran Daud membawa dampak, saudara. Amin. Kehadiran Daud itu ada kuasa di situ. Daud pergi, datang lagi. Karena setan paling takut dengan orang yang diurapi Tuhan. Yang setuju katakan amin? Oh iya. Nah makanya gini. Jadi, nah inilah kisahnya. Lalu Daud itu lari, dia ngumpet, dia ketemu yang namanya Gua Adulam. Nah kita balik lagi tuh, saudara. Next slide lagi. Jadi, nah ini cerita di balik Gua Adulam. Jadi Daud tuh dikejar-kejar. Yang kejar dia, saudara, bukan temennya, bukan sahabatnya. Yang ngejar dia siapa? Raja Israel. Yang ngejar dia nih kayak Jokowi lah yang ngejar dia. Siapa mau lawan, saudara? Nah hari ini sudah kita lihat. Boleh next slide ya? Next lagi. Nah ini dia. Yang hebat, saudara. Daud ini lagi dalam masalah, setuju gak? Lagi mumet juga dia, gitu. Lagi dikejar-kejar sama Saul. Lalu tiba-tiba dia ngumpet di Gua Adulam. Dan ayat ini cerita, saudara, 2 ayat tadi kita baca tadi. Cerita waktu Daud ngumpet, tiba-tiba saudara kumpul sama dia 3 kelompok orang ini. Yang pertama siapa? Karena tadi ada berapa? 400 orang. Kurang lebih 400 orang. Kelompok pertama, orang-orang yang apa? Mengalami kesukaran. Saudara pikir, kalau kita kumpul sama orang-orang Lavia, enak gitu ya. Habis ibadah ada makanan, gitu ya. Bawain kita makanan, lagi ngumpet, tiba-tiba orang Lavia datang, bawain makanan, bawain apa namanya RW, bawain B2, wah enak banget gitu. Tapi ini sudah yang di waktu dia ngumpet, kalau cerita RW aja, kalau babi rica aja, bentar, tersedia. Jadi kira-kira kalau dia ngumpet kumpul orang-orang kayak yang baik datang bawa makanan, hibur dia, Daud jangan khawatir, memang lu lagi dalam masalah, tapi kita sama-sama, kita pasti tolong, kita gak ada yang ngetangkan dia, tolong kamu. Enggak, saudara, yang datang sama dia, saudara, orang-orang yang apa? Mengalami kesukaran juga, udah gak tahu mau kemana. Kita kumpul bareng Daud aja deh. Kelompok yang kedua, orang-orang yang dikejar-kejar debt collector. Lagi heboh tuh sekarang debt collector tuh. Iya, di Cempaka Mas tuh, di jembatan situ. Kalau saya lewat, itu sekitar ada 3-4 orang. Dia bawa handphone, itu matanya cepet banget tuh. Dia kan mesti lihat motor lewat, plat nomor dia mesti lihat kan. Tuh bisa bayangin nggak? Motor yang cepet gitu dia bisa tahu loh. Ini motor, ini itu dia motornya. Dia kejar loh. So bisa bayangin nggak? Kira-kira orang Ambon, orang Kupang lagi kejar-kejar dia tuh. Itu badan-badan gede semua kan gitu. Iya. Yang kumpul sama dia, dikejar-kejar sama debt collector, kumpul sama Daud. Baru siapa lagi? Orang-orang yang kepahitan. Setuju gak kita? Daud udah sukar, lagi dalam masalah, ngumpul sama dia. Orang-orang apa? Resek. Betul gak? Ini satu kalimatnya, resek semua nih orang-orang. Kira-kira saudara, kira-kira aja nih, kalau kita lagi dalam masalah, ngumpul, datang sama kita satu orang aja, yang ngomongnya nggak ada hemat-hematnya, saudara. Aduh, ini orang, gue udah susah, dia datang lagi, gue baru satu kata, dia udah 10 kalimat gitu, kira-kira. Wah, rasa-rasanya kita mau tendang orang itu, lu keluar lu, gitu ya. Tapi Daud nggak begitu, saudara. Ada apa namanya, kurang lebih 400 orang ini yang lagi dalam kesukaran, orang datang lagi, saudara. Tapi inilah tugas kita, saudara, untuk melayani mereka, setuju nggak? Yeah. Ini beban yang Tuhan taruh buat kita, nggak gampang, saudara. Tapi
Saya mau kasih tahu gini, ternyata ini persiapan Tuhan yang Tuhan kasih sama Daud untuk sebelum dia pimpin bangsa Israel. Setuju nggak? Iya, setuju. Jadi dipersiapin dari sekarang. Nah makanya gereja ini sebelum kita pindah ke gedung yang besar, ya kan kapasitasnya makin ditambah. Nah di sini dulu Tuhan mau latih kita nih. Iya. Paling juga beberapa orang, udahlah, nggak usah ke gereja aja lah. Iya kan? Tuhan justru mau latih kita. Kita tekun nggak? Kita sabar nggak menantikan Tuhan? Iya. Proses itu harus terjadi. Maka saya bilang gini, ada ongkos untuk kita melihat mujizat. Amin. Jadi proses itu ongkos untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Proses itu adalah ongkos untuk kita melihat sukses di depan kita. Amin. Nah makanya ini saudara, lihat 3 kelompok yang resek gabung sama orang yang lagi dalam masalah juga. Maka saya bilang gini, nggak perlu tunggu diberkati untuk jadi berkat. Ini buktinya Daud. Next slide lagi. Nah saudara, Alkitab nggak cerita saudara berapa lama. Tapi gini, kurang lebih 400 orang yang ada di Gua Adulam ini saudara. Tiba-tiba saudara, mereka menjadi orang-orang yang pahlawan. Jadi pahlawan. Saya nggak tahu nih, saya tulis ada 3, ada 4 sebetulnya yang saya tulis. Ada 3 orang yang pertama. Jadi gini, orang-orang yang ada di Gua Adulam itu tiba-tiba nggak tahu sekian lama kemudian, berapa bulan atau berapa tahun kemudian, tiba-tiba saudara, mereka dipanggil apa? Pahlawan yang gagah perkasa. Wah keren. Yang pertama, saya kasih contoh yang pertama siapa? Namanya Abisai. Alkitab bilang dengan dalam peperangan 1 kali dia perang, dia bunuh 300 orang. Lalu contoh yang kedua siapa? Isyabal. Sekali berperang dia bunuh 800 orang. Yang lebih sadis lagi itu Eliezer. Waktu dia bertempur saudara, udah gak tulis berapa banyak. Saking banyaknya dia bunuh, sampai pedang itu lengket di tangannya. Sampai udah gak bisa, udah nyatu sama tangannya. Saya bisa bayangin. Nah ini orang-orang yang keluar dari Gua Adulam. Ini orang-orang hasil dari pendidikan Gua Adulam. Saya mau kasih tahu, Gua Adulam itu bicara tentang tempat di mana Tuhan proses kita. Yes. Gua Adulam juga bisa jadi padang gurun buat saya saudara dan saudara. Amin. Orang dunia bisa bilang gini, aduh lu di mana? Di Gua Adulam. Udah mati lu. Lu di mana? Padang gurun. Udah selesai hidup lu. Tapi anak Tuhan nggak begitu. Justru waktu di padang gurun Tuhan sedang melatih iman kita menjadi kuat. Amin. Justru di padang gurun Tuhan sedang melatih kita untuk keluar menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbanyak buat ini. Saudara itu baru 3 orang saudara. Ada lagi saudara. Boleh next. Saya ceritain aja saudara. Percaya aja ada di Alkitab. Jadi tiba-tiba saudara. Jadi gini, ayat 14 bilang gini. Pada waktu Daud ada di gunung saudara, pasukan Israel ada di situ. Terus dia bilang ayat 15 ini, timbullah keinginan Daud dan dia berkata saudara, sekiranya ada orang Daud, dia bilang gini, lalu timbullah keinginan Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi di Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Jadi waktu mereka ada di gunung ini saudara, di bawah ini perkemahan tentara orang Filistin. Lalu di sana ada Bethlehem, ada sumur di situ dia bilang. Terus Daud cuma ngomong gini, gue kepengen banget minum air dari sumur Bethlehem itu. Ada kata suruh nggak di situ? Daud nggak nyuruh. Lalu dia bilang ini. Lalu ketiga pahlawan itu apa? Daud cuma bilang gini, wah gue kepengen banget tuh minum air sumur yang di sebelah situ tuh. Tiba-tiba saudara nggak disuruh, nggak dikomando, 3 orang pahlawan turun saudara. Mereka menerobos perkemahan orang Filistin. Mau ngapain saudara? Cuma mau menimba air. Apa yang Daud bilang? Cuma mau ambil apa yang Daud ingin dan sukai. Oh keren. Mereka rela mati saudara. Untuk apa? Untuk pemimpin mereka. Saya mau kasih tahu. Maka saya bilang ini, apa sih penyebabnya sampai orang ini rela mengorbankan diri hanya untuk mendapatkan apa yang Daud inginkan? Sudah maaf. Orang-orang sepupu kita sudah
Mereka rela yang namanya bom bunuh diri. Mereka bisa lakukan itu. Dan menurut mereka itu ibadah yang apa ya? Menurut mereka itu jihad. Itu agama kita suruh. Pertanyaan kita bisa nggak begitu? Tentu, saudara. Mereka bisa lakukan itu, saudara. Jadi saya bilang ini hebat banget ya orang yang yang brainwash mereka punya otak gitu ya, sampai mau mati gitu. Nah kalau kita tarik ke 3 pahlawan ini, hebat banget ya. Penasaran banget kenapa sih, apa sih yang terjadi sampai orang-orang ini berani mati buat Daud? Berarti kan ada sesuatu gitu ya yang terjadi di balik itu, di mana? Di Gua Adulam itu. Jadi waktu bareng Daud, saya kasih pandangan begini. Waktu bareng Daud, saudara, mereka lihat sosok pemimpin yang ini menerima mereka apa adanya, betul kan? Ya. Kalau enggak, saudara, nggak mungkin mereka bisa begitu. Makanya boleh next slide-nya. Jadi menurut saya gini, apa sih yang terjadi di Gua Adulam sehingga orang-orang yang hancur ini, saudara, berubah dan menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa? Nah, kita baca tentang kisah Daud. Kisah Rasul bilang begini, saudara. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi saya tulis begini, karena ada orang benar yang memimpin 400 orang ini, sehingga orang-orang ini berubah. Setuju gak? Ternyata gini, cukup 1 orang di tengah-tengah 400 orang. 400 orang bisa berubah. Amin. Nah yang jadi masalah, 1 orang ini siapa? Nah Alkitab dengan jelas berkata, orang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Amin. Makanya orang-orang ini berubah, saudara. Kalau saya di Gua Adulam, saya yang jadi penjahat kali. Iya. Keras-keras kehidupan orang-orang itu keras, saudara. Mungkin mereka berantem di dalam sesama yang sakit hati lah, yang kepahitan lah, berantem sama orang-orang yang udah gak. Habis dia bilang, gue udah gak tahu mau kemana. Keluarga udah buang gue, udah tolak gue, udah mati aja di sini deh. Baku pukul deh kita. Iya kan? Kira-kira begitulah di dalam Gua Adulam itu. Tapi saudara, ajaibnya orang-orang ini keluar jadi pahlawan yang gagah perkasa. Jadi waktu saya selidiki dan saya baca, oh iya, ternyata saudara, ada orang yang melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah mereka. Makanya mereka berubah. Jadi saya mau kasih tahu, kita gak perlu ngomong tentang Tuhan sama orang lain. Cukup cara hidup kita tunjukkan sama orang lain. Orang lain bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita gak perlu buka ayat, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, gak perlu. Cukup kita jalankan, lakukan firman Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, maka orang akan lihat kehidupan kita, saudara. Makanya yang lebih kuat berbicara menjadi dampak buat orang lain apa? Perbuatan kita. Amen. Betul nggak? Ya. Kata-kata yang mematikan sekalipun dari seorang hamba Tuhan nggak akan buat orang bertobat. Tapi gini, kasih yang diaplikasikan dalam kehidupan itu yang buat orang bertobat. Nah, next yang pertama jadi gini. Jadi yang pertama adalah gini, saudara. Jadi kenapa orang-orang ini bisa berubah, ditransformasi? Karena ini, saudara. Karena ada satu pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi firman yang diaplikasikan dalam kehidupan, itulah yang mengubahkan orang lain. Jadi Alkitab bilang ini, firman ini jadi daging. Artinya gini, udah gak diomongin lagi, tapi dilakukan. Nah itu firman jadi daging. Jadi gini, di mana orang-orang benar ada, di situ terjadi perubahan. Amin. Amin. Di mana ada orang-orang benar ada, di situ terjadi rekonsiliasi, harusnya begitu. Di mana orang-orang benar ada, di situ terjadi pertobatan, bahkan di situ terjadi mujizat, harusnya begitu. Waktu ada sekelompok orang ngumpul, tiba-tiba si cerewet datang, pasti kita bilang, stop. Itu dia datang tuh, si siapa tuh? Aduh, lu nggak tahu dia, ntar kalau dengar cerita bisa sampai kemana-mana nih. Tapi gini, harusnya waktu ada orang ngumpul, kita datang, saudara. Orang bilang gini, wow, untung dia datang. Pasti dia kasih solusi. Pasti dia kasih jalan keluar. Adem banget ngomongannya. Setuju gak dengan saya?
Nah itulah yang membuat Daud jadi dampak yang besar dalam kehidupan mereka. Jadi waktu mereka lagi dalam masalah, kira-kira Daud kasih jalan keluar. Udahlah, tenang. Dia jadi bapak rohani buat mereka, jadi teladan hidup sudah di dalam gua Adulam itu. Jadi gini, harusnya di setiap kehadiran orang benar ada dampak, ada solusi, ada kebenaran di situ. Nah kalau itu terjadi, kita akan lihat orang-orang di gua Adulam jadi apa? Pahlawan yang gagah perkasa. Amen. Jadi yang pertama bicara tentang apa? Kalau ada orang yang melakukan segala kehendak Tuhan di situ, kita pasti diubahkan. Amen. Sebab gini, orang akan melihat apa yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Kalau firman kita cuma ngomongin firman terus tapi gak pernah diaplikasikan dalam kehidupan, ya percuma. Maka saya bilang ini, yang ada dalam pikiran Daud apa? Firman Tuhan. Yang ada dalam perkataan Daud apa? Firman Tuhan. Yang dia lakukan tindakannya dia apa? Nggak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi orang lihat itu, wah ada orang yang kayak begini ya. Yang lain tipu sana tipu sini, dia enggak loh. Iya kan, kemarin tuh lagi viral. Satu ibu-ibu orang Chinese, enggak tahu di daerah mana tuh, yang setiap kali orang beli dia punya banyak stok masker, dan dia orang beli berapa dia nggak kasih, dia bilang gitu. Bahkan mau bayar berlipat-lipat, dia bilang nggak boleh, cukup satu orang satu aja, karena saya mau kasih sama orang-orang susah yang nggak bisa beli masker. Hebat. Nah kalau ada orang begitu aja sudah hidup orang diubahkan. Iseng-iseng saya sama Karubin ngobrol-ngobrol gitu. Sebenarnya Karubin bilang, dia cerita, sebenarnya mudah untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia. Kita coba ini ide gila sebetulnya. Tapi kalau terjadi sih asik. Seluruh gereja di Indonesia 3 bulan aja persembahannya, perpuluhannya nggak usah masuk ke gereja. Kita mau prioritas untuk orang miskin. Semua gereja bergerak yang sama. Saya rasa hilang orang-orang miskin di Indonesia. Setuju nggak? 3 bulan Bapak Ibu. Bahkan ada gereja aja, kalau hitung persembahannya sehari nggak selesai. Hah? Bapak sampai jam 2 siang. Bapak pernah hitung. Loh, bener, apalagi 3 bulan. 3 bulan semuanya dikasih. Mau persembahan sulung, mau persembahan apa lagi? Persembahan khusus, persembahan perpuluhan, persembahan umum, semua diakonia, semua dikasih. Semua. Pokoknya persembahan apa disebut diri. Kita kasih semua. Enggak ada yang gereja ambil. Setuju enggak? Bisa jadi saudara. Tapi gereja nggak pernah lakukan itu. Bahkan hari-hari ini saudara, saya bersyukur gereja di sini saudara. Ya ampun, misi kemana-mana, pelayanan ke sini lah, pelayanan ke sini. Harusnya gereja harus imbang pelayanan misi dan pelayanan jemaat. Iya kan? Saya sih, kalau saya jadi gembala, saya pernah bilang salah satu gereja, saya bilang gini, harusnya gereja yang benar, kalau gereja bangun 1 miliar, misinya juga harus sama 1 miliar. Itu baru gereja yang benar. Sebab saya ini orang misi saudara. Ada banyak gembala, maaf, yang memprioritas, misi cuma sekedar apa ya? Cuma sekedar yang penting gereja punya pelayanan misi, udah gitu aja. Punya duit miliaran, pelayanan misi cuma 100 juta, 200 juta, ya ampun. Itu bukan pelayanan misi. Nah kalau gereja lakukan ini saudara, wow. Saya percaya ada banyak orang di luar sana yang transformasi, yang diubahkan Tuhan. Amin. Amin. Nah makanya mulai dari sekarang kita mesti bergerak. Jadi yang ada di pikiran Daud cuma perkataan Kristus. Makanya jangan heran orang-orang ini berubah, saudara. Nah kalau dia sama kita, perkataan kita nggak membangun orang lain, ya bagaimana orang mau bertobat gitu ya? Bagaimana orang mau berubah gitu? Model kita aja begitu. Jadi yang pertama transformasi terjadi karena yang pertama ada satu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, next slide. Next lagi. Nah, kenapa 400 orang ini bisa berubah, saudara? Nah, Mazmur 37 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 26. 2, 3. Setiap hari
ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini Daud yang tulis. Jadi saya percaya di Gua Adulam itu dia praktek ini. Setuju gak? Jadi setiap hari yang Daud taruh sama mereka apa? Belas kasihan. Oh, keren. Bukan, belas kasihan sama kasihan itu beda. Kita suka banyak di mobil lihat orang kasihan ya, tapi kita nggak pernah memberi. Belas kasihan lagi nih, aduh kasihan banget ya. Lalu tiba-tiba kita ulurkan tangan buat dia, itu belas kasihan. Jadi gini, Daud menjadi pelayan buat 400 orang ini. Betul nggak? Dia jadi pelayan karena gini, setiap hari dia bilang gini, dia menaruh belas kasihan. Aduh, kamu mesti berubah. Kamu mesti juga jadi orang yang hebat. Kira-kira begitu mungkin yang ada di. Waktu lihat orang berantem, jangan dong, udah kamu mesti berubah. Dia punya belas kasihan. Next. Jadi ini transformasi terjadi karena ini nih. Kekuatan dari belas kasihan itu dahsyat, saudara. Yesus datang cuma satu dia bawa, belas kasihan sama jiwa-jiwa. Setiap kali Yesus berbelas kasihan, yang sakit sembuh. Setiap kali Yesus berbelas kasihan, yang buta melihat. Setiap kali Yesus punya belas kasihan, yang lumpuh berjalan. Itu akibat dari belas kasihan Tuhan. Jadi gini, belas kasihan menghasilkan kuasa dan mujizat Tuhan. Setuju kan? Coba kalau kita punya belas kasihan kayak Daud, dia punya belas kasihan sama 400 orang ini. Itu saya bilang tadi tuh, gak ada orang miskin di Indonesia. Karena gini, kita punya belas kasihan sama mereka. Ada memang beberapa. Saya juga puluhan tahun melayani anak-anak jalanan, saudara. Waduh, kita udah kasih ini, kasih ini, kasih ini. Nggak tobat nih. Ya memang karakternya udah begitu. Tapi gini, jangan pernah berhenti untuk menabur yang namanya belas kasihan sama mereka. Karena kita bilang di firman Tuhan nggak akan pernah jatuh sia-sia. Iya kan? Nanti satu kali akan berbuah. Satu kali akan ada satu kuasa yang masuk dalam kehidupannya. Oh, tiba-tiba, iya, puluhan tahun saya dengar ini. Jadi belas kasihan itu, saudara. Satu hari, saudara, kadang-kadang kita pikir mereka udah gak mungkin berubah gitu. Anak jalanan. Contoh aja gini, ya kamu berhenti ngamen 1 bulan, hampir kebablasan. 1 bulan, saudara, saya sama koordinator ada 3 orang sih kita. Kenapa sih kita sedikit? Kenapa orang-orang ini nggak mau berhenti ngamen? Coba kita ikut ngamen. Kita coba, kita ngerasain hidup mereka. Udah. Itu tahun berapa tuh? 18 tahun yang lalu kali ya. Saya sama beberapa orang, saudara, kita bawa gitar, kita ngamen, saudara. Kita mau rasain kenapa ini orang-orang nggak bisa berhenti. Ternyata, saudara, kita keluar dari jam 7 pagi sampai jam 11 pas setengah 12 gitu. Kira-kira itu kan dari bis 1 lompat ke bis lain, kira-kira kurang lebih ada sekitar 30-40 bis yang kita lompatin. Belum yang di orang makan, yang mau makan gitu. Tapi kita fokus ke bis aja. Kita turun, saudara, setengah 12. Kita hitung dulu uangnya, saudara. Kurang lebih ada 780 berapa ribu. Hampir sejuta, saudara. Makanya orang-orang ini gak mau berhenti ngamen. Buat dia, saudara, cuman kerja 3-4 jam, saudara. Orang buruh harian berapa sih? 250 ribu paling. Hari waktu itu 150 ribu, 200 ribu. Udah banyak gitu, saudara. Dia dapat hampir 750 ribu, saudara. Apalagi kalau kita nyanyi lagu rohani. Orang coverage 10 ribu, goceng. Iya, saudara. Apalagi kita nyanyi. Akhirnya, saudara, kita ambil kesimpulan. Udah susah nih, saudara. Akhirnya apa yang kita ajarin sama mereka? Gini, kalau kamu mau ngamen saja. Tapi gini, nyanyi sampai selesai. Nyanyi sampai habis, baru lu edarin kantong persembahan. Iya kan, suka, iya kan, kantong persembahan. Habis itu, lu bilang thank you. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Kan banyak suka gitu kan. Kita udah kasih dengan itu, dengan sukacita, sukarela gitu, udah kasih. Gak ada terima kasih. Lagu yang cuman misi Pak. Itu yang kita ajarin mereka. Lalu mereka ngamen, saudara. Iya, nyanyi sampai selesai. Bilang terima kasih. Habis udah begitu kehidupannya. Yang menarik, saudara. Tiba-tiba, saudara, puluhan tahun berlalu, saudara. Saya pelayanan di
gereja Sidang Jemaat Allah, ya, yang ada GSJA ya, di daerah Demokot gitu. Saya selesai khotbah, saudara, karena saya bawa CD, dia bilang saya ambil 10. 10. Pak Manon masih kenal saya nggak? Waduh, kalau kita kan suka gak enak gitu Pak ya. Bilang gak kenal langsung itu kan gak enak gitu. Aduh, saya kayak lupa ingat deh Pak gitu. Pak, iya padahal lupa sekali. Saya ini Pak yang di lapangan Banteng. Ini Pak saya dulu pemulung. Oh iya? Tiba-tiba satu orang istrinya samperin dia. Satu ibu-ibu lah. Sekarang pun jadi pengusaha. Puji Tuhan Pak, kasih karunia Tuhan. Saya sekarang jadi pengusaha Pak. Saya punya karyawan ada 250 orang. Wah, terima kasih buat pelayanannya Pak. Waduh, kalau dengar kayak gitu Pak, waduh, itu tuh hati tuh sukacita banget Bapak Ibu Saudara. Ternyata yang dulu kita ngabur, yang dulu kita pikir gak bisa berubah, yang dulu kita pikir udah begini nih orang, udah gak bisa diubahin, mau disuruh berhenti aja udah gak bisa, udah bertahun-tahun jadi ini aja tuh, jadi pengamen aja tuh kerjaan. Tapi ternyata ada orang yang diubahkan Tuhan. Sudah lihat itu, kayak Daud. Alkitab memang gak cerita tentang waktu mereka disebut pahlawan, berubah. Kita gak tahu kapan. Tapi gini, satu hari nanti kalau kita tabur belas kasihan, pasti mereka akan apa? Berubah. Karena gini, ada puasa yang besar dalam apa? Belas kasihan yang kita persembahkan. Terus sudah coba. Sudah lihat ini. Yesus selalu melayani dengan belas kasihan. Makanya orang-orang itu terima kesembuhan, orang-orang itu dibebaskan Tuhan, dipulihkan. Karena ini cuma satu. Mereka bertemu dengan apa? Belas kasihannya Tuhan. Akhirnya yang dinikmatin apa? Puasa. Mereka dipulihkan Tuhan. Yesus datang bukan untuk dilayani, saudara. Dia melayani. Next. Oh iya tuh, ada balik lagi sebentar. Nah tuh, saya catat tuh. Belas kasihan tuh artinya gini. Yang pertama, belas kasihan adalah kepedulian yang muncul dari dasar hati yang dalam untuk menolong seseorang. Yang kedua, belas kasihan gini. Dari hati yang dalam ingin apa? Meringankan beban orang lain. Kau sudah punya ini, saudara. Orang bilang gini, aduh, 10 tahun yang lalu dia pernah tolong gue. 20 tahun yang lalu dia pernah tolong gue. Kita nggak tahu, saudara, ya kan? Tapi yang jelas, mari kita hidup seperti apa yang Daud lakukan. Dia punya belas kasih di gua Adulam itu, sehingga orang-orang diubahkan Tuhan. Next slide. Jadi, sudah lihat ini. Jadi gini, orang-orang yang tidak pernah mendapatkan orang-orang yang nggak pernah dikasihi sama Daud. Orang-orang yang tidak pernah diperhatikan sama Daud. Orang-orang yang dibuang, diterima sama Daud. Makanya orang bilang ini, saudara bukan, siapa juga bukan, saudara dekat juga bukan. Enggak kenal, tapi kok dia bisa baik buat kita ya? Kok orang ini bisa baik banget ya? Kok dia bisa terima kita ya? Memberikan pinjaman, kok dia bisa pinjamin kita ya? Makanya paradigma orang-orang itu pelan-pelan berubah. Masih ada orang kayak begini, heran gue, gitu kira-kira begitu. Nah akhirnya cara hidup Daud mengubahkan kehidupan mereka. Makanya gini, belas kasihan mengubah kehidupan orang lain. Cukup dengan belas kasihan, orang lain bisa diubahkan. Yang setuju katakan amin? Jadi yang pertama, kenapa 400 orang ini berubah? Karena gini, ada satu pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Kenapa orang-orang ini berubah? Yang kedua adalah gini, Daud datang dengan apa? Belas kasihan Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir, yang terakhir gini, kenapa 400 orang ini berubah? Mazmur pasal 27 ayat 10, kita baca sama-sama. Yuk, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun apa? Setelah ingat baikkan kisah ini. Dia ada di mana? Ada di kebun, saudara. Datang satu nabi yang diutus Tuhan untuk merapi Daud jadi raja. Papa mamanya sororin kakak-kakaknya, saudara, yang tinggi-tinggi perawakannya, saudara. 1, 2, bukan 3, bukan 4, bukan. Ini bukan. Loh, anakku cuma ini doang. Oh, ada lagi satu. Di mana? Di kebun. Lu samperin dia, datang dia bau kambing, saudara. Datang di tengah-tengah keluarga itu. Enggak dipeduli, maka dia bilang gini, sekalipun ayahku dan ibuku
meninggalkan aku, namun apa? Tuhan menyambut aku. Next, saya kasih satu kalimat ini, saudara. Cukup aku yang mengalami. Jadi gini, Daud punya pengalaman ditolak sama keluarganya, ditolak sama kakak adiknya, nggak dipeduliin sama semua orang di sekitar dia. Harusnya orang-orang yang mengasihi dia adalah keluarganya dia. Harusnya yang nolong dia, yang bela dia, papa mamanya, kakak adiknya. Tapi ternyata dia dibuang, dia nggak diperhitungkan. Nah, saya bilang ini, Daud pernah mengalami ini. Lihat nih. Dia tidak mau pengalaman yang dia alami itu dialami oleh 400 orang ini. Setuju gak? Cukup gue aja. Gue udah tahu itu artinya kehilangan. Gue udah tahu bagaimana sakitnya ditolak sama orang tua. Bagaimana sakitnya nggak diperhitungkan sama keluarga. Gue udah tahu. Gue udah ngalamin. Cukup aku deh yang ngalamin itu. 400 orang ini lu jangan ngalamin lagi. Cukup aku aja yang mengalami. Makanya gini, aku mau jadi bapak buat kalian. Aku mau jadi gembala buat kalian. Daud tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang ini. Jadi pelayanan yang efektif adalah gini, harus tahu keadaan mereka, harus masuk dalam keadaan mereka. Saya juga belajar, saudara. Waktu kita kunjungin orang sakit, saudara, ada beberapa orang, saudara, ya, yang kunjungin orang sakit. Orang kan kalau sakit, dia lagi sakit, pengen dihibur, iya kan? Pengen apa ya? Pengen dikuatkan. Sampai-sampai, aduh dosa apa kamu ini? Buset, udah bagus kali usir gitu ya. Ada kutuk apa kamu di sini? Orang lain mau dihibur, saudara. Atau kita bilang gini, aku juga tahu gimana sakitnya. Bohong banget. Lu tahu dari mana? Bukan lu yang sakit, bukan lu yang ditinggalin, gitu ya. Nah makanya gini, Daud sudah ngalamin pengalaman itu. Daud mengerti cara melayani mereka, saudara. Makanya itulah yang membuat orang-orang ini berubah. Jadi yang berikutnya adalah gini. Next. Jadi gini, transformasi terjadi karena gini. Karena dia mau menerima orang lain apa adanya. Setuju gak? Jadi gini, dia mau terima orang, dia kan apa adanya. Bukan dia mau terima karena ada apanya. Gue mau berteman dengan lu karena lu kaya banget tuh orang. Gila, kaya banget. Kalau kita kaya, saudara, sahabat gak diundang juga langsung dekat sama kita. Kita gak kenal juga sosok kenal gitu. Saya tuh kesaksian. Saya dari saya kenal satu orang ini, satu orang pengusaha ini dari 20 tahun yang lalu lah, 21 tahun yang lalu sudah. Dia seorang narkoba. Wah, susah diubahkan karena memang orang kaya. Tahun 2007 dia pernah jadi, keluarga mereka pernah jadi orang nomor 10 di Indonesia, terkaya 10 di Indonesia. So bisa bayangin kayanya kayak apa. Oh, saya bimbing dia, kita berteman bareng. Itu 21 tahun. Sampai hari ini 21 tahun, dan dia dari jatuh bangunnya dia, sharing sama-sama, itu mau menerima dia apa adanya. Narkoba itu bareng. Sampai orang ini berubah, sampai yang udah gak dipandang sama keluarga. Orang ini penjudi berat, saudara. Dia bertobat, dia lupain narkoba, gak judi lagi, karena gabung dengan komunitas kita. Nah, dari keluarga ini kalau mau bikin rapat keluarga di perusahaan mereka, dia kayak jadi yang dituahkan. Dia anak nomor 6, nomor 5. Tapi setiap kali bikin keputusan, gimana? Dia ditanyain, saudara. Lalu proses berlangsung, saudara. Tim kita tuh jadi solid gara-gara orang ini, saudara. So dia pelayanan makan, saudara. Kita pernah makan satu hari, mungkin ada banyak orang nggak percaya. Kita pernah makan satu hari, habis 29 juta. Itu makan untuk sehari. Tapi kan kita satu peleton. Satu grup sama anak-anaknya, Pak. Sama anak, sama ponakan, sama mama-mamanya dibawa. Jadi sekali makan kita bisa 50 orang. Gitu. Oh, orang ini dahsyat. Dia, saudara, satu hari, saudara, di counter di depan, di counter di gereja itu ada beberapa orang.
Ada sekitar 5 apa 6 orang yang jaga. Ada counter inilah, counter inilah, counter inilah. Itu orangnya hatinya memang tulus, baik banget. Dia sampai, ini hamba Tuhan miskin amat pakai handphone Nokia. Ganti handphonenya, telepon ke Roxy. Gue minta waktu itu zamannya Javelin apa, BlackBerry gitu. Zamannya kalau pakai BlackBerry itu mau kita telepon sampai diangkat-angkat. Halo, sebenarnya gitu. Di telepon, dari Roxy, lu bawa 5 BlackBerry ke sini. Udah dalam waktu 2 jam sudah dibawa. Nih satu. Orang udah bengong. Ini beneran nih Pak? Iya, gue mau kasih buat lu. Itu berkorban setelah dia bertobat. Berkorbannya habis-habisan. Wow, habis-habisan. Dahsyat banget. Lalu satu ketika saudara, Tuhan izinkan orang ini ngalamin proses. Yang tadinya keluarganya pernah urutan 10 saudara, dia jatuh lagi di dalam judi. Bukan minus benar. Tapi saudara, sampai hari ini saya masih ke rumah dia setiap waktu kita teleponan. Kita bersahabat bukan karena dia punya apanya atau ada apanya. Bukan. Kita mau bersahabat dengan dia dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Bahkan beberapa waktu lalu dia bilang ini, terima kasih. Saudara, bukan masalah. Kadang-kadang, gue habis duit bensin nih, transfer dong. Saya kalau ngomong sama dia, saudara, waduh, GoPay 200 pulsa dong, transfer. Karena gini, kita pernah bersahabat, kita pernah senang bareng, kita pernah susah bareng. Sampai hari ini saudara, ada proses. Terus dia nangis, dia bilang nanti satu saat kalau saya dipulihkan Tuhan, ingat, gue kefret dulu. Kita tahu. Tapi itu yang Daud bagikan kepada orang-orang ini. Di tengah-tengah gua adulam, sudah dia apa? Dia menerima semua orang itu apa adanya. Dia terima mereka, saudara. Udahlah, kamu jangan kepahitan lagi. Udahlah, mungkin utangnya dibayarin kali. Bukan juga dibilang ini, udahlah tenanglah. Kalau udah bertobat, udah utangnya udah bebas juga dilunasin. Udah lu bantai juga. Mungkin dia bilang abis lu, kalau lu diberkati, balikin utangnya, gitu ya. Jangan ngutang lagi, saudara. Jadi kehidupan orang ini berubah. Makanya Alkitab bilang ini, tiba-tiba lahir orang-orang yang gagah perkasa. Next. Jadi gini, Daud tidak pernah melihat kekurangan mereka, setuju gak? Kalau Daud melihat kekurangan mereka, saudara, nggak ada orang yang jadi pahlawan, nggak ada. Karena selalu akan kurang orang-orang ini. Yang kedua adalah gini, Daud bisa melihat apa yang tidak dilihat orang-orang lain. Dia tahu nih orang punya kelebihan di sini. Lu pelayanan di sini ya. Lu musik ya. Ya musik. Lu di sini ya. Lu ditempatin. Lalu apa? Daud menyediakan waktu untuk mereka. Bayangin saudara. Satu hari konselingin 400 orang. Tapi dilayani. Kita sehari minimal maksimal konseling 4 orang kali ya Pak. Kalau 10 orang mah, aduh, udah gak mungkin kali. Satu hari, setiap kali konseling bisa 2 jam kita dengerin dia. Cuma dengerin dia doang bisa 2 jam loh. Dia nangis, udah biarin aja. Udah air mata udah habis baru kita ngomong. Nah Daud, dia lakukan itu. Dia terima mereka apa adanya. Daud apa? Menggali, mengarahkan setiap potensi yang mereka punya. Digali potensinya. Kamu potensinya apa? Yuk belajar lagi, kamu bisa. Lalu gini, diarahkan. Makanya jangan heran, mereka berubah menjadi apa? Pahlawan yang gagah perkasa. Kalau saya mau melihat gereja ini lahir pahlawan-pahlawan. Nah, kita mesti apa? Memuridkan dari sekarang. Iya kan? Mesti menjadi dampak dari sekarang. Maka saya bilang ini, proses gua adulam adalah gini, proses persiapan untuk Daud menjadi raja Israel. Wah, itu dia intinya. Jadi gini, Tuhan selalu bekerja, Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya tujuannya. Nanti Daud, ini baru 400 orang. Nanti kalau kamu pimpin bangsa Israel, kamu baru tahu rasa. Kamu udah punya pengalaman bareng 400 orang di gua adulam. Makanya jangan takut. Pengalaman ini nanti akan kamu pakai nih, nanti jadi raja bangsa Israel. Makanya waktu dia berdiri jadi raja Israel, waktu zaman Israel sukses, jaya-jayanya Israel di mana? Di bawah kepemimpinan Daud.
Nggak ada satu orang pun yang bisa kalahkan, satu bangsa pun yang bisa kalahkan Israel. Kenapa? Itu kekuatan pahlawannya dia hebat. Kepemimpinannya luar biasa. Makanya gini, kalau orang-orang rese ini bisa berubah. Karena gini, karena yang pertama tadi kita belajar apa? Daud cukup melakukan kehendak Tuhan. Daud gini, punya belas kasihan sama mereka. Layani dengan belas kasihan. Yang terakhir tadi, dia bilang gini, Daud menerima mereka apa adanya. Nah hari ini saudara, biar firman ini menjadi bekal buat kita, menjadi persiapan buat kita. Nah waktu nanti saudara, kita akan diperhadapkan dengan banyak jiwa-jiwa nanti di depan kita, saudara. Percaya? Amin. Suruh layani dengan belas kasihan, maka Tuhan akan menyatakan kasihnya. Jadi yang tiga hal tadi itu, yang terpenting yang harus kita lakukan adalah itu lakukan kehendak Tuhan, mengenakan belas kasihan, menerima orang lain apa adanya. Maka sudah ke depan ini, gereja ini akan bertumbuh karena gini, ada orang-orang yang mau melayani dengan segenap hati. Amin. Jadilah dampak untuk kemuliaan Tuhan, jadilah dampak dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita bagi diri bersama-sama.